para ulama menyebutkan termasuk tidak memberikan nafkah yang layak kalau suaminya bakhil sekali. Itu boleh gugat cerai? Boleh. Suami Ustaz ngasih nafkah tapi nggak cukup. Ini kita bicara boleh ya. Disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka, Ibnu Qudamah dan kitabnya Al-Mughni. Yang kedua, apabila sang suami suka menghinakan istri, baik menghinakan dengan ucapan, dicaci maki istrinya, dijelek-jelekin istrinya, dilaknat istrinya, atau dipukul istrinya tanpa sebab yang syar'i, maka tatkala itu boleh dia menggugat cerai walaupun peristiwa itu sekali terjadi. Nggak main-main ya. Al-Khalil menyebutkan tentang hal ini, walahat tatlik bid-dhararil bayyin walau lam tashhadil bayna bitakarruri. Artinya boleh perempuan ini minta diceraikan gara-gara dia suka disakitin, jelas. Dia disakitin dengan tampak dengan jelas walaupun tidak berulang kali. Ini sang suami harus sadar kalau istrinya minta cerai, jangan tahu-tahu dia menyampaikan hadis Nabi alaihissalatu wassalam, ayyuma imra'atin talabat talaqan min ghairi ma bihi ba's. Wanita mana saja yang minta cerai tanpa ada sebab yang syar'i, faharamun alaihi raihatul jannah, maka haram bagi dia mencium bau surga. Tapi kalau ternyata antum nyakitin dia, mencaci maki dia, menghinakan dia, memukul dia, ketika itu dia punya hak untuk gugat cerai. Jadi hadis yang antum bacakan tadi nggak masuk karena dia punya sebab bercerai itu. Kemudian yang ketiga, apabila si perempuan ini merasa bahaya karena sering ditinggal sama suaminya. Suaminya sering keluar kota lebih dari 6 bulan. Seperti yang kerja umpamanya ada yang jadi TKI, ada yang kerja di perkapalan 9 bulan baru balik kadangkala. Dia boleh, ini perkataannya boleh minta cerai kalau memang dia merasa bahaya. Artinya dia merasa terfitnah, kebutuhan dia tidak terpenuhi. Dia menikah salah satu tujuannya adalah menyelamatkan kehormatan diri. Ketika ditinggal suaminya kerja 2 tahun. Kalau sang suami kerja 2 tahun di Malaysia, kerja 2 tahun di Saudi, dia bisa kawin lagi di sana. Dan banyak anda jumpai mereka kawin lagi, tapi istrinya nggak bisa. Ketika dia punya keinginan, apa yang harus dia lakukan? Ya dia gugat cerai. Enggak, sudah anak nggak kuat, sudah ditinggal kayak gini terus anak nggak kuat. Boleh dia gugat cerai. Imam Ahmad pernah ditanya, kam lirrajul an yaghiba an ahli, berapa lama seorang lelaki meninggalkan istrinya dalam safar? Beliau mengatakan 6 bulan. Jadi 6 bulan istri gue cerai. Tapi kalau istri ridho, ahlan wa sahlan. Ada istri-istri yang senang ditinggal suaminya lama-lama. Gak apa-apa mas, yang penting fulusnya ditransfer. Ada tuh suami yang istri kayak gitu, gak apa-apa, berarti gak ada masalah. Sang istri tidak ada masalah dengan suaminya meninggalkan dia, berarti nggak perlu dia gugat cerai. Yang keempat, kalau suaminya dipenjara, ditahan karena kasus apa, ditahan dalam waktu yang lama, kemudian sang istri merasa aduh nggak kuat anak kalau seperti ini, bahaya. Bukan sang istri, ada yang mengatakan istri yang tidak setia sama suaminya, bukan, tapi ada masalah agama yang harus dijaga. Ketika dia punya keinginan tidak tersalurkan, kemudian dia bisa berzina, maka di situ diperbolehkan bagi dia untuk gugat cerai. Untuk gugat cerai. Kemudian yang kelima, para ulama menyebutkan kalau melihat suaminya memiliki aib yang nyata, seperti suaminya nggak bisa punya anak, mandul suaminya, atau suaminya impoten, atau suaminya punya penyakit yang ganas, yang apa istilahnya, yang menular, yang berbahaya, boleh istri gugat cerai, boleh. Suami kena aib umpamanya, na'udzubillah min dzalik, boleh gugat cerai.
Kita bicara boleh ya, bukan dianjurkan. Tidak, dianjurkan dia merawat suaminya bagi suami yang sudah taubat umpamanya. Kemudian yang keenam disebutkan para ulama, kejahatan suaminya dari sisi dia tidak beribadah kepada Allah Jalla Jalla. Suaminya nggak sholat, suaminya pelaku sihir, perdukunan, suaminya suka main judi, apalagi berzina. Jadi selama suaminya ini melakukan dosa-dosa besar yang belum mengeluarkan dari Islam, kalau suaminya sudah kufur, maka nikahnya otomatis terlepas sendiri. Suaminya umpamanya murtad, ya sudah, pernikahan itu sudah terlepas. Jadi si perempuan sudah bukan